ajaran Alkitab banyak sekali, saudara. Berbicara tentang kematian sebagai tidur 50 kali lebih. Orang mati itu bagaikan orang apa? Tidur ya. Apa artinya? Kita akan dikatakan dalam ayat ini, sekejap mata kita semua akan diubah. Pertanyaannya, diubah dalam hal apa? Kitab Daniel pasal 12 berbicara tentang kebangkitan tersebut. Ya, kebangkitan dari kubur. Ya, Alkitab secara konsisten berbicara tentang hal tersebut. Ya, kita sudah bahas dari waktu ke waktu, kita bahas tentang jangan kita takut dengan kematian karena ada kebangkitan. Tapi mari kita fokus lagi, kita ulang kembali ya. Bagian tambahan kita. Di bagian tambahan ini kita melihat kebangkitan, mula-mula dari kebangkitan dalam Daniel pasal 12. Kenapa? Karena Daniel 12 ayat 2 adalah ayat yang paling jelas tentang kebangkitan di perjanjian lama. Ayat-ayat sebelumnya ya di Yesaya itu ada juga merupakan kebangkitan dalam bentuk kiasan, ada juga bentuk literal ya. Tapi Daniel 12 ayat 2 tidak bisa ahli-ahli Alkitab itu bilang, aduh ini kebangkitan secara ini ya. Tapi ini yang paling jelas. Walaupun ada orang berpikir, wah kebangkitan dalam Daniel 12 itu adalah bukan secara kebangkitan tubuh, secara individu orang-orang yang benar, tetapi ini kebangkitan kerajaan Israel secara nasional. Ada yang katakan demikian ya. Banyak ahli-ahli Alkitab, ada beberapa Alkitab, tetapi saat ini konsensusnya ini berbicara tentang kebangkitan tubuh. Itu tidak bisa dielakkan lagi. Daniel 12 ayat 2 katakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, banyak ya akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan ini adalah ayat yang sangat konsisten di perjanjian lama. Jelas di perjanjian baru. Tapi perjanjian lama konsisten. Kita sudah bahas ini kemarin ya. Yesaya 26 ayat 19. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati, umat-umat Tuhan yang benar ya. Ini makanya Daniel itu berbicara tentang kebangkitan baik orang benar maupun yang tidak benar ya. Tapi Yesaya 26 19 berbicara tentang kebangkitan orang benar ya. Ya Tuhan, orang-orangmu yang mati akan hidup pula. Mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur dalam tanah. Di Daniel dikatakan tidur di dalam debu tanah. Berbicara tentang sama orang yang mati, orang yang tertidur di dalam debu tanah. Ya. Ini kalau di Yesaya 26 berbicara tentang orang mati yang dikubur dalam tanah. Tetapi apa? Di dalam Daniel, orang-orang mati itu disebut dengan istilah tidur dalam debu apa ya? Tanah. Tapi sama-sama mereka akan apa? Bangun dalam Daniel, tapi dalam Yesaya bangkit. Mereka akan bangkit. Ya. Mereka akan bangkit dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Kita sudah bahas artinya arwah ini ya. Melahirkan mayat-mayat yang mati tersebut. Orang-orang mati tersebut di apa? Dihidupkan kembali. Dan ini adalah gambaran dari apa? Gambaran dari kedatangan Yesus ya Pak ya. Kedatangan Yesus pada saat itu di akhir, bicara tentang di akhir zaman. Nanti Daniel 12 ayat 13 berbicara kapan itu terjadi. Saat ini berbicara siapa mereka. Nanti ayat ke-13, Daniel 12 ayat 13, kapan? Tapi Daniel 12 ayat 2, siapa mereka? Yaitu orang-orang apa? Orang-orang benar. Dan sebagian orang-orang apa ya? Yang tidak benar juga ya. Itulah sebabnya Yesus juga berkata dalam Yohanes 5 ayat 25. Yesus berkata apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya. Jadi sesungguhnya tiba saatnya orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Kenapa? 1 Tesalonika 4 berbicara itu datang dengan suara kecapi, suara teriakan malaikat. Waduh, megah sekali kedatangan Yesus itu. Pada saat dia datang di kali kedua, terdengar di seluruh dunia. Terdengar di seluruh, itulah juga yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi begitu megah pengalaman tersebut. Ya, tidak dapat dipungkiri kedatangan Yesus. Jadi orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ya, akan. Dan ini bukan hanya menjadi ayat yang paling jelas tentang kebangkitan di perjanjian lama, Daniel 12 ayat 2,
Tetapi itu juga merupakan ayat yang berbicara tentang dua kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup kekal dan kebangkitan untuk kebinasaan kekal. Ya, untuk mendapat hidup yang kekal, mereka akan bangun hidup, dan sebagian untuk mengalami kebinasaan dan kengerian yang kekal. Kembali ya. Yohanes pasal 5, kita tadi sudah baca ayat berapa tadi? Kita tadi sudah baca ayat 25 ya. Mari kita baca sekarang tentang kebangkitan untuk kematian, kebangkitan untuk kekekalan. Kematian, kekekalan ya. Yohanes 5 ayat 28 dan 29 juga berbicara tentang hal sama ya. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, akan bangkit untuk dihukum. Jadi jelas sekali ya. Kitab Daniel pasal 12 ayat 2 berbicara tentang pada saat kita mati kita bagaikan tertidur. Pada saat kita mati kita berada dalam tanah dan kita nanti akan dibangkitkan. Ya. Kita akan dibangkitkan. Kita bukan berada bersama-sama dengan Tuhan di surga untuk diturunkan, bukan. Kita akan dibangkitkan, bukan diturunkan nantinya pada saat Yesus datang ya. Pada saat Yesus datang. Dan kapan itu terjadi? Oh, kalau kita sudah baca, saya sudah ulang-ulangi tadi. 1 Tesalonika 4 berbicara pada saat Yesus datang di kali yang kedua ya. Ini juga berbicara dengan hal yang sama dinyatakan juga dalam Daniel 12 ayatnya yang ke-13. Daniel 12 ayat 13 berbicara tentang hal yang sama. Berbicara pertama kepada Daniel ya. Tetapi engkau ya, tentang kebangkitan di akhir zaman ini ya, Daniel 12. Tetapi engkau Daniel, pergilah sampai tiba akhir zaman, sampai tiba akhir zaman atau kesudahan zaman ya, sama ya. Dan engkau, ini bicara tentang Daniel, engkau akan beristirahat. Nah, engkau akan apa? Rest in peace. Engkau akan mati. Dan akan diturunkan dari surga. Itu dikatakan demikian? Bukan. Ya. Dia akan beristirahat dan bukan diturunkan dari surga. Tetapi engkau akan beristirahat dan akan bangkit. Dari kuburmu. Dan kata lain ya. Engkau akan bangkit untuk mendapat bagianmu. Untuk mendapatkan upahmu pada kesudahan zaman. Jadi ini berbicara bagian, ini berbicara tentang upah. Ini adalah satu tema yang seringkali diungkapkan di dalam Alkitab berbicara tentang orang-orang yang setia yang akan mendapatkan bagiannya, mendapatkan upahnya. Jadi upah kita itu belum pada saat kita mati, waduh, yang upah yang hidupannya bagus, upahnya langsung masuk surga, langsung duduk di pangkuan Abraham. Wah, itu salah menginterpretasikan tentang orang kaya dan Lazarus ya. Kita sudah pelajari itu. Jadi upahnya itu belum. Upahnya kita itu belum pada saat kita mati. Oh, kalau yang baik langsung ke surga, yang tidak baik langsung ke neraka, yang setengah baik, setengah tidak baik, masuk di purgatori. Bukan demikian. Alkitab tidak mengajarkan. Alkitab mengajarkan bahwa upah kita nanti tiba pada akhir zaman, kesudahan zaman, pada saat Yesus apa? Yesus datang. Jadi di Daniel dikatakan sini dia akan mati, dia akan beristirahat dan nantinya akan bangkit ya. Beristirahat artinya mati dan sekali lagi. Mari kita lihat ini adalah ayat demi ayat yang sangat jelas. Orang yang beristirahat bagaikan tidur adalah bagaikan orang mati. Ini ajaran Alkitab banyak sekali saudara. Berbicara tentang kematian sebagai tidur 50 kali lebih. Lebih dari 50 kali ayat Alkitab berbicara tentang kematian. Orang mati itu bagaikan orang apa? Tidur ya. Ayub 3 ayat 13 sampai 17. Ayub yang minta karena penderitaannya, dia minta kalau bisa dia mati aja. Apa yang dikatakan? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat. Ayat 17. Di tempat dia tidur dan beristirahat itu, di tempat kematiannya apa yang terjadi? Ayat 17. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat. Jadi orang-orang yang jahat dalam kuburan pun tidak lagi berbuat macam-macam, tidak lagi berhuru hara. Dan orang yang benar dapat menjadi apa? Mendapatkan istirahat. Jadi bicara tentang kematian itu bagaikan apa? Istirahat. Dan bukan itu saja. Yesaya 37 ayat 2, bukan 37. Yesaya 57 ayat 2 juga menyatakan hal yang sama. Alkitab secara konsisten sekali ya. Dan ia masuk ke tempat damai
orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Ya, tempat damai, tempat perhentian, tempat tidurnya. Bahasa Indonesia, wah apalagi lagi tidur siang nih orang ini dimaksudkan dalam Yesaya 57 ayat 2. Kalau dari kata aslinya, itulah sebabnya kata aslinya dan terjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris, misalnya dalam Isaiah 57 verse 2, New International Version katakan apa? Those who walk uprightly, mereka yang apa? Orang yang apa? Berjalan dengan benar akan masuk ke tempat damai. They find rest. Mereka mendapatkan perhentian as they lie in death. Mereka mendapat perhentian pada saat mereka berbaring di dalam kematian. Ya, di dalam kematian. Jadi kitab Daniel, seperti kitab Yesaya, seperti kitab-kitab lainnya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbicara kalau saudara dan saya pada saat ini harus mati. Kita sudah katakan jangan takut mati ya. Pelajaran kita tadi malam, jangan kita takut mati. Kita semua, jika Yesus belum datang, kita pasti mati. Cepat atau lambat, kita akan mati. Kita akan mati. Tapi kita jangan takut. Kenapa? Karena pelajaran kita sudah menyatakan ada kepastian kebangkitan. Kepastian kebangkitan. Ya. Salah satu tema Injil utama selain keselamatan bagi yang menerima Yesus adalah karena Yesus bangkit, maka kita bangkit. Ya. Yesus bangkit, maka kita bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, maka saudara dan saya tidak bisa mengelak dari upah dosa, maut, yaitu kalau kita mati, memang mati. Sama sekali tidak ada lagi harapan. Tidak ada apa-apa lagi dapat kita lakukan, mati sajalah kita. Tetapi pada saat Yesus bangkit, maka kita juga memiliki kesempatan untuk menerima Dia, untuk dapat memiliki kehidupan yang kekal. Walaupun kita mati, kita dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai 14 katakan, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga dibangkitkan. Maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kalau sampai kita tidak bisa lagi ada kesempatan untuk dibangkitkan, maka itu sama saja Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi ayat 14 katakan apa? Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Jadi sangat seperti Yesus bangkit, maka kebangkitan kita juga sama pastinya. Sama pastinya. Lihat ya, tapi sayangnya inilah kebangkitan ini adalah satu tema yang seringkali ditolak. Seringkali ditolak ya, ditolak oleh umat manusia ya. Tema kebangkitan itu bahkan juga ditolak sejak zaman Yesus, saudara ya. Kisah Para Rasul 17 ayat 32. Dikatakan apa? Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek. Dan yang lain berkata, lain kali saja kami mau mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Karena mereka menolak tentang kebangkitan. Banyak umat manusia pada saat ini yang menolak untuk apa? Tentang kebangkitan. Karena itulah, karena seperti saya katakan, ateis ini ya, banyak yang ateis seperti Bertrand Russell, salah seorang ateis juga ya, yang di tahun awal tahun abad 20-an ya, 1940-50-an gitu ya. Dia katakan apa? I believe, saya percaya pada saat saya mati, I shall rot, saya akan hanya membusuk. And nothing, tidak ada. Nothing of my ego will survive. Jadi dikatakan tidak ada sesuatu pun, makan ego saya itu tidak akan ada lagi. Dia tidak percaya tentang kebangkitan. Itulah sebabnya banyak orang-orang ateis, saya katakan waktu lalu, yang menjadi ateis bukan karena mereka ingin memperoleh evidence. Mereka ingin memiliki satu bukti dari keberadaan Allah. Bukan karena mereka membutuhkan evidence. Tetapi yang tidak mau mereka lakukan adalah obedience. Mereka tidak mau menurut. Mereka tidak mau menurut kehendak Tuhan. Jadi mereka mau ateis-ateis ini apa saja yang mereka mau lakukan dalam dunia ini mereka lakukan. Mereka nggak usah pikir-pikir. Aduh, kalau saya nggak benar dalam kehidupan ini gimana nanti kalau pada saat Yesus datang, pada saat di balik kematian, setelah saya mati nanti setelah ada kehidupan dan lain sebagainya itu gimana saya? Jadi pemandangan ataupun satu pemahaman akan ada kebangkitan
kebangkitan seperti Alkitab, kita akan dibangkitkan untuk hidup kekekalan atau dibangkitkan untuk kematian kekal, itu mengerikan bagi orang-orang ateis. Sehingga mereka katakan, tidak ada akhir, artinya tidak ada yang terjadi setelah kematian. Setelah kematian itu tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada apa-apa lagi. Jadi oleh sebab itu, kalau kita masih hidup saat ini, buatlah yang semua yang kita mau. Jadi nggak usah ikut-ikut apa yang Alkitab katakan. Alkitab katakan jangan bersinah, jangan ikut. Kita bebas bersinah, silakan. Ya, seperti saya katakan, Richard Dawkins dan ateis-ateis lain itu pada umumnya, waduh, gonta-ganti istri dan pacar mereka ya, lantas. Karena bagi mereka bukan evidence, bukan bukti keberadaan Allah, tapi penurutan kepada Allah, obedience kepada Allah itu yang mereka tolak. Itu yang mereka tolak. Dan salah satu yang mereka tolak adalah kebangkitan tersebut. Kebangkitan tersebut. Mereka tidak mau menerima adanya kebangkitan. Ya, kalau mati, mati saja. Kalau mati. Jadi Bertrand Russell ini sering mengejek. Kalau kamu mati, misalnya, ini Anda bisa baca itu pelajaran hari Jumat ya. Kalau kalian mati, lalu kalian apa? Pada saat kalian mati itu karena ada kanibal yang makan kalian. Lalu pada saat kalian mau dibangkitkan kembali, waduh, nanti Tuhannya bingung dong. Ini mau bangkitkan yang kanibal atau kalian ini dari mana ini? Yang identitas kamu yang sesungguhnya mau dibangkitkan kalau kamu sudah dimakan oleh apa ya? Oleh kanibal. Well, mungkin Bertrand Russell yang hidup tahun 19 sekian itu ya, tidak mengetahui ilmu pelajaran sekolah sahabat kita hari Jumat. Katakan apa? Ilmu pengetahuan modern mengajarkan bahwa semua zat itu, setiap zat terdiri dari atom ya. Dan atom itu terdiri dari dua partikel yang lebih kecil, yaitu quark dan lepton. Quark dan lepton yang diyakini sebagai blok bangunan dari semua realitas fisik kita. Jadi semua zat, quark dan lepton. Jadi saat ini saja ya, kita tahu tentang DNA. Kalau Anda suka baca, suka nonton film, bukan nonton ya, bagaimana orang polisi-polisi di Amerika ini mencoba untuk mencari siapa yang telah membunuh ya, siapa ini yang menjadi pembunuh yang dapat ditangkap dan lain sebagainya. Maka mereka dapat mengambil dari apa ya, DNA dan lain sebagainya, bukti-bukti ya. Kenapa? Apa susahnya? Sedangkan manusia modern saja bisa mengetahui walaupun cuma dari satu rambut atau satu apalah ya. Satu rambut atau satu air liur saja sudah bisa diketahui nih siapa punya nih air liur ini. Dari rambut ini siapa punya rambut ini. Ini bisa diketahui saudara ya. Oh ini milik atau dari satu garukan yang ada di kuku ya. Digarukan di kuku kita bisa langsung diketahui sebelum orang ini mati dia garuk pembunuhnya dan pembunuhnya itu dari garukan tersebut didapati si itu. Jadi apa Tuhan yang menciptakan? Allah yang menciptakan triliun ya galaksi dalam dunia ini akan bingung untuk menciptakan kita pada saat dia datang di kali yang kedua, menciptakan kita kembali, membangkitkan kita dari kubur. Apa Allah itu akan bingung? Wih, ini waktu lalu ada ini pendeta ini waktu dia jadi misionaris dimakan oleh kanibal. Aduh, gimana caranya supaya saya menghidupkan kembali tuh misionaris tersebut? Apa Allah kita itu akan bingung tentang identitas kita pada saat kita bangkit. Jadi itulah ya. Jadi Tuhan tidak akan Tidak akan bingung untuk membangkitkan kita. Walaupun mungkin kita sudah dikremasi, kita sudah dimakan oleh kanibal dan lain sebagainya, Tuhan tidak bingung untuk membangkitkan kebangkitan tubuh kita. Ya, kebangkitan tubuh kita. Dan kita akan memiliki kebangkitan tubuh. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Ini mungkin seperti footnotes ya. Kita lihat sini ya. Pendeta, ini kebangkitan tubuh yang bagaimana? Ya, Alkitab katakan tubuh kita akan diubah. Jadi, mudah-mudahan saya akan diubah nih kebangkitan saya. Nah, saya mohon maaf kalau saya harus mengecewakan Anda ya. Karena saya juga pernah berpikir, saya sudah pernah berapa kali mungkin saya katakan, waktu saya masih muda, saya pikir, kalau saya pada saat Yesus bangkitkan saya, kalau datangan Yesus kedua kali, pada saat saya bangun, saya akan jadi seperti Tom Cruise. Waktu saya kecil itu, waktu SMP SMA idolanya itu Tom Cruise. Saya akan seganteng Tom Cruise, kulit saya putih seperti Tom Cruise. Mudah-mudahan Tuhan bikin saya jadi Tom Cruise lah. Gitu. Tapi coba kita lihat waktu Yesus bangkit, karena kebangkitan kita model kebangkitan kita itu adalah modelnya Yesus ya. Bagaimana waktu Yesus dibangkitkan ya?
Yesus dibangkitkan dengan tubuh apa ya? Dengan tubuh yang sama saat ia dibangkitkan. Dia tidak berbeda tubuhnya. Ya, keadaan Yesus saat dia mati dan kemudian dibangkitkan tidak berbeda. Saya mohon maaf kalau Anda mungkin kecewa, tentu saja Tuhan akan mengubahkan. Kalau misalnya ada orang yang karena kecelakaan, mukanya hancur, karena kebakaran dan lain sebagainya ya, atau penyakit, dan tentunya Tuhan dapat ubahkan. Tapi apakah Tuhan akan mengubah muka saya pada saat saya bangkit, saya jadi Tom Cruise, sehingga banyak orang bertanya kan, oh pendeta kita kan diubahkan, jadi kalau muka kita berubah dan semua berubah, gimana kita caranya mengenal satu dengan yang lain? Lalu seringkali jawaban kita dulu-dulu, wah kita bisa mengenal orang kan dari suaranya, walaupun mukanya berubah mungkin gitu ya, muka kita berubah. Tapi coba kita lihat ya, saya coba berpikir, waktu Yesus lahir, ya betul dia ada wajah kemuliaannya ya, tapi kalau waktu dia bangkit, waktu dia lahir dan waktu dia dibangkitkan kembali, apa ada perubahan wajah Yesus ya? Lukas 24, 38, 39 katakan, pada saat dia bertemu dengan murid-muridnya, dikatakan apa? Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Aku sendirilah ini, rabahlah aku. Lihatlah karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Jadi mereka kaget bukan karena Yesus berubah muka jadi seperti Tom Cruise, bukan Tom. Arti berubah muka Yesus berubah, tapi mereka pikir, oh Yesus kan sudah mati, kok dia bisa bangkit? Lalu Yesus yakinkan, lihat tanganku, lihat kakiku, aku sendirilah ini aku, Yesus bilang. Padahal ingat, ini setelah Yesus bertemu dengan murid-muridnya itu, setelah dia dibangkitkan pada hari Minggu, dia sudah naik ke surga. Dan dia turun lagi kan, dia sudah naik ke surga pada hari Minggu. Dia katakan kepada Maria jangan sentuh aku belum naik kepada Bapakku kan pada hari Minggu. Kita sudah pelajari waktu lalu. Dan dia turun lagi, ketemu dengan murid-muridnya. Jadi dia sudah dari surga, sudah dibangkitkan, sudah dari surga, tapi kok mukanya tetap sama ya. Mukanya tetap sama. Ya. Tentu saja Anda katakan, oh pendeta, ya betul Yesus akan dibangkitkan. Kita juga akan apa? Dibangkitkan. Tapi ada perubahan sedikit loh pendeta. Ayat firman Tuhan kan katakan kita akan diubah. Oke, mari kita baca firman Tuhan tersebut. 1 Korintus 15 ayat 52 katakan, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan, bukan diturunkan, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Puji Tuhan. Ini saya betul dapat kesempatan jadi seperti Tom Cruise. Kulit saya sudah terlalu menderita. Saya dianggap remeh waktu saya di Amerika dengan kulit yang berwarna coklat begini. Ya, saya ingin jadi punya kulit warna putih, pendeta. Ya, di Indonesia makanya kita punya sabun untuk pemutih dan lain sebagainya. Di Indonesia ataupun di Korea khususnya ada kita cosmetic surgery. Waduh, hebat sekali kalau Anda, saya nggak mau tampilkan supaya jangan jadi inspirasi buat Anda ke Korea ya. Tapi begitu hebat cosmetic surgery yang ada di Korea, saudara ya. Muka yang bisa apa? Waduh, berbeda. Jadi kayak bintang film K-pop apa ya? K-pop lah orang-orang itu ya. Pada orang-orang biasa karena cosmetic surgery-nya begitu hebat. Waduh, mudah-mudahan saya jadi seperti apa ya? Tom Cruise. Apa itu? Apa artinya kita akan diubah? Ya. Apa artinya? Kita akan dikatakan dalam ayat ini, sekejap mata kita semua akan diubah. Pertanyaannya, diubah dalam hal apa? Dalam hal kulit kita berubah, muka kita jadi lebih ganteng, lebih cantik. Jangan langsung lompat ke zaman kita ya. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang kata diubah ini. Bagaimana caranya kita mengetahui apa konteksnya? Kita baca ayat-ayat apa ya? Ayat-ayat selanjutnya. Kita sudah baca ayat 52 ya. Mari kita lihat apa yang Alkitab sendiri katakan tentang diubahnya kita itu. Diubah dalam hal apa? Mari kita baca ayat 53, ayat selanjutnya, sampai 55. Diubah. Mari kita baca ya. Nafiri akan berbunyi dan orang mati itu, ayat 52 dulu bagian akhir kita baca ya. Nafiri akan berbunyi, orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, ayat 53. Karena yang dapat binasa ini harus diubahnya dengan cara apa? Harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kita diubahkan karena tubuh kita ini, kalau kita mungkin, Anda tahu kenapa?
kenapa NASA itu kok waktu mereka naik, astronot itu, waktu mereka mau naik ke luar angkasa, kok mereka pakai apa? Waduh, pakai hebat sekali, mereka punya pakaian. Kok mereka nggak mau bisa pakai jas, saudara? Kenapa nggak bisa pakai jas aja? Atau kaos aja waktu mereka naik pesawat luar angkasa itu. Kenapa? Karena tekanan dan lain sebagainya ya. Pada saat kita keluar dari atmosfer kita, kalau kita tidak menggunakan, apalagi kalau mereka keluar mereka dari spacecraft mereka, dari pesawat ruang angkasa mereka, kalau mereka keluar dengan pakai jas, terbakar mereka, habis mereka, saudara-saudara. Makanya mereka harus pakai itu apa ya? Baju-baju atau astronot punya apa ya? Pakaian astronot, jubah astronot. Itu kenapa? Karena tubuh kita ini, coba saja kalau Anda naik kendaraan, Anda naik motor, kencang Anda naik motor, coba Anda lihat muka Anda, semuanya jadi apa ya? Kayak mau lepas kita punya kulit kita ini. Jadi itu yang akan diubahkan, tubuh kita yang tidak kuat menghadapi luar angkasa pada saat kita naik ke dalam kerajaan surga. Kalau tubuh kita tidak diubahkan, kita terbakar, atau pada saat kita naik dengan kecepatan yang tinggi, mungkin dengan kata lain, habis kita, tinggal tulang-tulang pun meleleh dengan kata atau hilang begitu ya. Jadi itulah sebabnya pada saat itu dikatakan yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati itu harus mengenakan yang tidak dapat mati. Pada saat kita naik ke dalam kerajaan surga, kita seharusnya kalau kita lewat dari atmosfer kita, stratosfer kita atau apalah namanya, kita bisa mati. Atau kita tidak bisa menghirup oksigen pada saat kita keluar daripada atmosfer bumi kita ini. Pada saat kita ke surga, kita bisa mati karena kita berbeda. Manusia berdosa, kita tidak bisa apa. Pada saat kita naik saja, Anda saja naik ke gunung tinggi atau ke tempat-tempat tertentu, kenapa harus pakai oksigen? Orang yang naik ke Mount Everest dan lain sebagainya, mereka harus pakai tabung-tabung karena pada ketinggian tertentu Anda oksigennya itu tipis, Anda akan sesak napas, nggak bisa bernapas. Ya, itu membuat Anda mati. Jadi pada saat Yesus datang, tubuh yang fana ini, yang di dalam ketinggian tertentu tidak dapat bernafas, saat itu diubahkan dalam keadaan tinggi apapun, di atmosfer manapun, kita seperti malaikat dapat turun naik dari surga ke bumi, tanpa pakai tabung oksigen, tanpa pakai jubah astronot, saudara. Itu yang akan diubahkan. Ya. Yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa itu mengenakan yang tidak dapat binasa. Jadi kita diubahkan bagaikan kita mengenakan pakaian astronot untuk naik ke surga, dengan kata lain ya. Dan binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Waduh, saya berbahagia. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, saya nggak perlu pakai pakaian astronot yang berat-berat itu untuk naik ke surga. Tanpa harus ketakutan, ya, saya kehabisan nafas pada saat mencakup ketinggian tertentu, atau tulang-tulang atau daging-daging yang meleleh menghadapi keluar dari atmosfer kita dan lain sebagainya. Saya tidak perlu terbakar, takut terbakar dan lain sebagainya. Kita tidak dapat dimatikan pada saat Yesus membangkitkan kita, pada saat dia datang di kali yang kedua. Nah pertanyaannya, tapi pendeta, saya sudah rindu, pendeta bikin kecewa ini ya. Saya sudah rindu jadi ganteng atau cantik waktu Yesus datang. Kok sekarang pendeta ini kok menghalaukan harapan tersebut? Pertanyaan saya, kita kan sebagai pengikut Yesus ya, kita akan diubahkan, dibangkitkan seperti Yesus, dan kita harus, ada ayat-ayat katakan kita harus mengikuti Yesus, menjadi seperti Yesus, ya. Kita harus diubahkan menjadi seperti Yesus. Ya, kita itu sering dengar kan? Kita harus berubah supaya kita menjadi seperti Yesus. Kita rindu dengan melihat Yesus, kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Pertanyaan saya, Yesus itu dari sudut mata manusia itu ganteng? Apa Yesus itu ganteng, saudara? Hidungnya mancung, ya. Itu kan pandangan-pandangan kita ya, seringkali. Waduh, saya minimal kayak saya ingin jadi seperti pemain drama Korea, pendeta. Hidungnya mancung-mancung, hidungnya kayak pendeta Rantung kalau pesek, atau
bibirnya tebal, itu gimana nanti di surga itu kan mesti ganteng-ganteng aja. Siapa bilang di surga ganteng-ganteng saya? Pertanyaannya, apa Yesus ganteng? Pernah Anda pikir apa Yesus itu ganteng? Ada jawabannya loh tentang Yesus itu ganteng atau tidak. Ada. Yesaya 53 berbicara tentang nubuatan tentang Yesus. Dan apa yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 2 dan 3 tentang Yesus. Ya, oke. Kalau kita lihat apakah dia ganteng ya. Ini bukan saya sedang membela diri karena saya tidak ganteng atau apa, bukan begitu Saudara ya, bukan ya. Tapi poinnya apakah Yesus itu ganteng? Yesaya 53 ayat 2 sampai 3 katakan, sebagai taruk, ingat ini nubuatan tentang Yesus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Iya, ayat firman Tuhan yang katakan, bukan saya yang bilang. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dia tidak ada pandangannya semarak dari dia. Dan rupa pun tidak. Dia tidak memiliki rupa yang kita inginkan. Jadi kalau dia lewat di mana-mana, orang biasa-biasa aja. Dia bukan seperti Tom Cruise. Begitu lah, semua orang laki-laki perempuan langsung apa ya? Langsung terkesima atau apa ya? Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya, nggak mau memandang dia, dikatakan ya. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Jadi kalau dia ingin menjadi putra Indonesia atau Nyong Sulut atau Awak Medan atau apalah namanya ya, untuk mencari yang ganteng-ganteng, nggak masuk dia hitungan Saudara ya. Di babak penyisian Yesus sudah kalah mungkin dari segi ya, literalnya dari pengertian ayat ini ya. Nah, apakah ini sesuai ya? Apakah ini memang sesuai? Apakah Allah tidak menghendaki kegantengan? Tentu saja Allah menciptakan semua ya. Semua yang indah. Allah ciptakan semuanya yang baik tentu saja ya. Tapi apakah kegantengan, kecantikan ini adalah satu perubahan yang harus menjadi bagian kita saat kita dibangkitkan pada saat Yesus datang di kali yang kedua? Pertanyaannya, apa yang dilihat Allah? Kalau Yesus sendiri dikatakan dia tidak tampan, rupa pun tidak, ia tidak bahkan tidak masuk hitungan. Jadi apa yang masuk hitungannya Allah? Apa yang dihitung oleh Allah? Oh, kita tidak perlu jawab panjang lebar ya. Apa yang dilihat Allah, 1 Samuel 16 ayat 7 sudah jelas ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Waduh, pada saat Samuel melihat kakak-kakak daripada Daud satu-satu untuk jadi calon raja, waduh, ini tinggi banget nih orangnya. Waduh, ini ganteng sekali, pasti ini akan menarik. Kenapa kalau pembicaranya itu orangnya tinggi dan ganteng, waduh, orang akan terkesima. Tapi kalau orangnya tidak tinggi, tidak ganteng, waduh, tutup muka orang-orang mau lihat pembicara seperti itu. Itu yang ada dalam anggapan daripada Samuel. Ya, tapi Allah berfirman apa? Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan terlebih dengan kata lain. Melihat hati. Kenapa saya katakan melihat hati? Terlebih. Karena itu yang utama. Walaupun Tuhan tidak menolak kalau Anda ganteng. Anda jangan langsung pikir, wah pendeta ini sentimen dengan orang ganteng nih karena cemburu atau apa. Bukan. Daud itu ganteng loh. Ada firman Tuhan katakan Daud itu gagah, ganteng. Tapi masalah yang Tuhan mau lihat itu bukan yang dinilai Tuhan. Tuhan tidak membedakan, oh duduk yang ganteng ini yang duduk dekat-dekat saya ini yang ganteng, yang kurang ganteng ya di luar-luar sedikit. Tidak. Yang Tuhan mau nilai itu bukan kalau Anda ganteng puji Tuhan, Anda tidak ganteng puji Tuhan juga. Tidak masalah. Yang Tuhan lihat itu adalah hati. Hati yang Tuhan apa? Hati yang Tuhan lihat. Allah melihat hati. Itulah sebabnya itu yang selalu menjadi tema utama bukan hanya di perjanjian lama, tapi juga di perjanjian baru. Ya, dia pada saat Yesus menegur orang-orang Farisi, dikatakan apa ya? Dalam Matius 23, 27, 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, ya, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. 28. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang.
Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan, yang dinilai Tuhan adalah hati. Tuhan tidak menilai tampang atau paras. Itu adalah tampang dan paras, posisi, postur kita dan lain sebagainya. Itu bagaikan warna-warni yang beragam. Ya, warna-warni yang beragam. Saya ingat, ya, saya selalu katakan, ya, ada orang-orang pikir kalau kita memiliki semua, kita itu akan hebat kalau kita semua putih, warna kulit putih kita. Kalau warna kulit kita itu putih, itu yang hebat. Kalau semua bunga di taman itu warnanya putih, nggak ada keindahannya. Nggak ada keindahannya. Kalau semua pohon atau bunga itu semua tak sama tingginya, tidak ada keindahannya. Ya, bonsai ataupun tanaman di rumah Anda, ya, kalau tanaman-tanaman Anda semua sama tingginya, tapi mana lebih indah? Mulai ada yang kecil, ada yang ukuran begini, berbagai ukuran lalu Anda rias semua. Itu yang indah. Itu yang indah, ya. Jadi bagi Tuhan, warna kulit kita, penampilan luar kita dan lain sebagainya itu insignificant bagi Tuhan. Yang signifikan itu adalah hati kita. Bukan karena saya anti gantung, sekali lagi tidak, saudara. Tuhan melihat semua orang itu dengan berbagai keragamannya, saudara. Tapi mata prejudis kita itulah yang membeda-bedakan orang. Mata dosa kita yang menyatakan ini ganteng, ini cantik, ini yang bagus karena dia tinggi, ini tidak bagus karena dia tidak terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Warna kulit dan lain sebagainya. Tidak. Amsal 31 itu 30 katakan apa? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah apa? Sia-sia. Ya. Kalau kita dibangkitkan kembali, Anda mau yang umur berapa? Kalau kita pikir harus yang cantik-cantik, Tuhan lebih tahu tentunya. Tuhan lebih tahu yang umur berapa. Itu satu misteri yang mungkin kita. Tapi poinnya adalah kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah apa dikatakan? Sia-sia. Itulah sebabnya 1 Petrus 3:4 katakan apa? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah. Bukan yang di luar. Bukan karena muka kita sudah cosmetic surgery. Kalau rekonstruktif, kalau ada kebakaran, ada menderita kecelakaan dan lain sebagainya, itu it's okay dengan rekonstruktif, namanya rekonstruktif surgery. Tapi kalau kita supaya cosmetic surgery supaya kita lebih ganteng, Alkitab tidak larang atau tidak menganjurkan. Tapi buat apa kita buang-buang uang? Buat apa kita buang-buang? Padahal yang Tuhan lihat itu hati mungkin, ya, dengan kita lihat. Tapi terserah Anda. Kalau Anda memang menganggap itu adalah satu hal yang baik untuk Anda, untuk kepujian nama Tuhan, ya silakan. Tapi kalau saya tidak akan rekonstruktif surgery mungkin, ya. Tidak akan ada cosmetic surgery untuk saya. Ya. Karena 1 Petrus 3:4 juga katakan apa? Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Mata Allah itu dia melihat kita, itu hati kita, batin kita. Bukan karena hidung saya lebih mancung, bibir lebih tipis, dan lain sebagainya. Bukan. Yang berharga di mata Allah adalah apa? Hati kita. Itulah terang yang sesungguhnya yang harus kita sebarkan. Ya, yang harus kita sebarkan itu adalah hati kita. Ya. Terang yang sesungguhnya menurut Matius 5:16 katakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat wajahmu yang tampan, bukan, ya, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Memasuki pelajaran yang baru, ya. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan, ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.